Nama saya Divi Wardani Tania dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Saya akan menjelaskan tentang contoh Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan mematahkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan. Contohnya, yang pertama yaitu memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Misalnya seperti kerja bakti atau gotong royong di desa. Yang kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang pada tahun 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Contoh, penerapan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama
warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, penerapan Sila Persatuan Indonesia, pohon beringin, menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Contoh penerapan Pancasila ketiga, yang pertama yaitu cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat mengembangkan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia dan memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Yang keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala Banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala Banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Contohnya, yaitu mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang dapat memaksakan kehendak pada kita. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Yang keenam, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan menjadi simbol dari sila kelima atau sila terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi.
Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan.